Tidak pernah mengerti. Bab 262. Segera Darlene tahu bahwa dirinya terlalu polos. Orang-orang tidak mengerti apa itu batas. Yos memainkan matanya dengan tenang dan berkata dengan santai, "Jika kamu tidak ingin dengar, aku di sini masih ada video. Kamu juga boleh melihatnya." Darlene hampir mengeluarkan darah dari tenggorokannya. Dia agak menyesal. Mengapa kemarin ia tidak langsung mati karena pendarahan? Dengan begitu, ia tidak perlu berhadapan dengan Yos wajah yang menyebalkan itu. Dia malah menggunakan rekaman suara dan video untuk mengancamnya. "Yos, kamu jangan keterlaluan. Kamu melakukan ini melanggar peraturan. Apakah kamu tahu itu?" Perkataan ini begitu polos. Sebelumnya ia sendiri yang melakukannya. Uang juga ia yang menghabiskannya. Kurang lebih sudah dipakai habis. Semuanya ditransfer ke akun rumah sakit. Yos melepaskan lipatan kedua kakinya dan bergerak dengan elegan. Suaranya terdengar tidak kuat, tidak lembut. "Ini semua aku belajar darimu, Darlene. Aku tidak ingin membahasnya denganmu. Jangan lupa bahwa kita sudah dari dulu tidak ada hubungan. Meskipun kemarin itu bukan kamu, sama halnya dengan orang lain. Setidaknya orang lain tidak akan dikasih hati minta jantung." Desahan dada Darlene tidak beraturan. Tatapan Yos mulai suram. Dia jelas tahu bahwa wanita itu keras kepala. Tetapi mendengar perkataan yang tidak keberatan, dari dalam hatinya muncul sedikit amarah dan berkata sambil tertawa dingin, "Orang lain mungkin tidak akan memuaskanmu. Kamu kurang ajar." Dia jelas-jelas tahu mengapa ia bisa seperti itu. Ia masih sengaja membalikkan fakta. "Yos, setelah bicara banyak, bukankah kamu hanya ingin menidurkanku? Sekarang ambil sesuai kebutuhan masing-masing. Mengapa kamu masih tidak tega melepaskanku? Kalau tidak, kamu coba bicarakan dengan Jen. Lihat apakah dia menyetujuinya atau tidak." Darlene tahu apa yang paling tidak ingin didengar Yos. Dia juga tahu akibat dari mengatakan hal ini. Tetapi kemarin malam merupakan sebuah kesalahan. Yos pelan-pelan berdiri dari sofa, berjalan mendekat ke arahnya. Ketika napas Darlene semakin panik, ia menjulurkan tangan dan menekan dagunya, memaksanya untuk melihatnya. Seperti setelah berganti orang, ia berkata dengan dingin, "Darlene, jangan mencoba untuk menantang garis bawahku." Darlene juga tidak merasa sakit, tetapi ketika ia ingin melepaskan dari pengawasannya, tatapan di matanya semua adalah amarah. Ia pun menjawabnya tanpa rasa takut sedikit pun. "Yos, bukan aku yang ingin menantang garis bawahmu, melainkan kamu sudah keterlaluan." Apakah ia mengira hatinya bukanlah hati, sakitnya bukanlah sakit, bisa dilakukan sesuka hatinya, lalu memberinya hukuman yang tidak-tidak? Dia boleh seperti orang yang tidak bersangkutan untuk beradu dengan Jen, masuk ke dalam berbagai koran majalah, mendapatkan perhatian masyarakat, memamerkan kemesraan hubungan. Masih ada hak apa untuk memintanya menyetujui permintaan yang tidak berlogika ini? Tatapan Yos sedikit melemah. Dia melihat dia yang masih bersikeras. Tatapan mata yang masih bercahaya. Tidak lama ia melepaskan tangannya, membelakanginya, dan meninggalkan perkataan yang tidak bisa dimengerti. Lalu pergi meninggalkan. "Darlene, kamu tidak pernah mengerti aku." Darlene menatapi bayangan badannya yang tinggi meninggalkan kamar itu. Apa yang dimaksud tidak pernah mengerti dia? Dia juga tidak pernah memberikan kesempatan untuk mengerti dia.
sudah bersama selama 4 tahun. Dia tidak pernah benar-benar masuk ke dalam lingkungannya. Tidak tahu kasus apa yang dia ambil. Tidak tahu dia punya keluarga atau teman siapa. Juga tidak tahu selain bertemu dengan pengacara, ia masih bisa berhubungan dengan siapa. Darlin tentu saja ingin tahu, ingin mengerti. Tetapi setiap kali ia bertanya, dia selalu menggunakan tatapan dingin untuk menghindar dari pembahasan ini. Atau secara langsung tidak membahasnya. Dia juga bisa sakit, juga bisa tidak berani, juga ingin harga diri. Lalu, ia pelan-pelan terbiasa dengan tidak menanyakan apapun padanya. Sekarang, ia malah menyalahkannya karena tidak mengerti dia. Darlin ingin tertawa, tetapi tidak bisa tertawa. Dia merasa rasa di mulutnya mengapa begitu pahit, membuatnya sakit hati hingga sulit bernapas. Darlin menahan dadanya, berbaring di atas ranjang, berusaha bernapas, berusaha memasukkan kembali air mata yang sudah keluar, berkata dalam hati, Darlin harus bertahan. Asalkan bisa bertahan dalam jangka waktu ini, semuanya pasti akan berlalu. Selanjutnya, ia akan terbang tinggi seperti bebas dan menyelam bebas seperti ikan. Darlin duduk terdiam sejenak. Tiba-tiba teringat ia tidak pulang semalaman. Dia belum memberitahu Hendrik dan Derek. Mereka berdua pasti akan panik. Handphoneku di mana? Darlin membongkar selimut. Dia pun tidak menemui handphonenya. Ia pun mengangkat selimut dan mencarinya di bawah ranjang, mencari di lantai. Terakhir, ia melihat handphonenya berada di bawah baju Yos. Anehnya, tidak terdapat telepon masuk. Dia pun tidak memikirkan yang lain lagi. Dia langsung menelpon Hendrik. Di pihak penerima telepon itu seperti sudah menunggu-nunggunya. Begitu telepon berbunyi, langsung ada yang mengangkat. Hendrik, maaf, kemarin aku kebanyakan minum. Lupa untuk memberi kabar padamu. Darlin tidak ingin membuat Hendrik khawatir. Ia pun berusaha menutupi sebagian besar kejadian. Hendrik mendengar suara Darlin. Hati yang terus mengkhawatirkannya akhirnya bisa lega. Ia pun tidak menanyakan sedikit pun soal puluhan telepon kemarin. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Hendrik, maaf ya. Bagaimana kabar Derek? Apakah ia menungguiku hingga tengah malam? Aku akan segera pulang. Kalian tunggu aku. Darlin terbayang-bayang wajah Derek yang kecewa. Ia pun bergegas mencari baju dari tumpukan kain sobekan. Setelah diobrak-abrik, bajunya kemarin tidak ada yang masih bagus. Binatang buas yang kasar. Darlin, kamu tidak perlu buru-buru. Derek kemarin tidur agak malam. Sekarang dia belum bangun, kata Hendrik dengan lembut. Hendrik tidak pernah memberikan tekanan pada Darlin. Itu adalah pengalaman yang tidak pernah ia dapatkan dari Yos. Darlin menghela napas dalam hati. Mengapa ia tidak memiliki perasaan pada Hendrik? Jika orang yang ia sukai adalah Hendrik, pasti akan sangat baik. Maka ia tidak perlu menunggu mati-matian untuk pria dingin itu selama 4 tahun. Juga tidak perlu begitu menderita, sulit keluar dari lumpur yang dalam. Derek juga akan memiliki keluarga yang lengkap, seorang ayah yang jujur dan lembut. Soal dia, sungguh tidak peduli yang lainnya lagi. Baik, aku sudah tahu. Aku akan segera pulang. Hendrik khawatir Darlin pulang terburu-buru. Ia pun memberikan pesan padanya. Baiklah, keselamatan nomor 1. Jangan terlalu terburu-buru. Darlin pun menjawabnya, lalu segera menelpon temannya. Dari telepon terdengar suara wanita yang baru bangun. Siapa? Pagi-pagi seperti ini sudah menelpon. Sudah jam berapa? Masih tidur? Cepat, antarkan aku 1 set baju ke...
Begitu perkataan Darlene sudah sampai setengah, ia baru sadar ia belum tahu Yos membawanya kemana. Dia pun merangkak ke atas ranjang dan melihat kartu pelayanan konsumen di atas meja. Hotel Junyu. Dari sisi telepon itu, Perlina terdiam, lalu bangkit dari ranjang. Oh my God, Darlene, kamu dan Yos buka kamar. Kamu cepat kemari, aku akan memberitahumu pelan-pelan. Berdasarkan hubungan mereka beberapa tahun ini, ia jamin tidak akan memukulnya hingga mati. Sungguh.